Kenapa kemudian PPKM Jilid 3 giliran mau Natal dan Tahun Baru malah ditiadakan? Bayangkan PPKM Jilid 3 dicabut. Kalau memang yang namanya COVID ini berbahaya, menyangkut nyawa dan menimbulkan korban yang banyak, apakah tidak patut diduga bahwa selama ini kalian tuh berbohong? Masa sih gini, saya pemimpin, ini akan ada menimbulkan kebahayaan, akan menimbulkan mati orang, lalu peraturannya saya cabut. Bohong kali ya. Paham nggak jamaah sampai di sini? Ya artinya kalau memang berbahaya tetap dipasang dong. Kenapa giliran untuk orang Kristen, giliran mau Natal dan Tahun Baru malah ditiadakan? Kita minta penjelasan dulu nih, PPKM ini dicabut, maunya siapa nih? Maunya bandar, maunya Bangkong, maunya bos PCR, atau maunya oligarkor, atau maunya Cina? Ini kita mayoritas, Pak. 87,21% ini Muslim, dan semua peraturan-peraturan di musim COVID selalu memberikan beban hanya kepada umat Islam. Lihat di Bali, mereka mengadakan berbagai acara, nggak ada apa-apa kan, nggak pakai masker juga, ribuan orang berlari-lari kemarin, tahun lalu malah di musim COVID lagi ganas-ganasnya. Jadi COVID itu tidak ada kalau ada konser dangdut, nggak ada COVID. Kalau ada di acara agama lain nggak ada COVID. COVID cuma ada di masjid. Kemarin reuni 212 di Solo juga dibubarkan dengan alasan COVID. Giliran ulang tahun, giliran nikahin anak. Artinya saya ingin mengajak pada hari ini, kalau terus ini dibahas, besok Ustadz Alfian Tanjung yang mati. COVID ini patut diduga COVID ini juga bagian sebagai mesin pembunuh buat masyarakat pribumi. Kita punya pertanyaan, di musim COVID ini ada berapa orang Cina yang mati? Ya kan, pertanyaan kan? Ya kita dengarkan bagaimana Ustadz Tengku Zulkarnain. Kita semua sama mendengar penjelasan dia, ayat-ayatnya, dalil-dalilnya, contoh-contohnya, data-data sejarahnya. Dan terus menerus beliau memberikan penjelasan-penjelasan yang merupakan counter attack terhadap kejulasan musuh-musuh Islam. Nggak hitungan bulan mati juga beliau, wafat beliau, syahid beliau. Jadi fenomena meninggalnya guru-guru kita ini sepertinya terus menerus tanpa mengajak para jamaah semua untuk membahas menyiapkan generasi harapan Islam. Perbincangan ini menjadi penting karena kelihatannya kita harus berhitung. Sejak awal reformasi sampai hari ini, ulama-ulama kita yang meninggal itu jumlahnya menurut saya sudah menembus ribuan orang yang mati. Yang cuma sayang pembahasan ini bisa sensitif, bisa menimbulkan multitafsir. Kita buka saja bagian pertama di awal reformasi. Saya kelihatannya mau lepas jas aja nih, agak panas ya. Boleh ya? Tolong digantungin dong sini. Di sini aja. Sini aja nih. Udah bener di sini aja. Takut kelupaan. Karena terasa panas. Daripada saya basa-basi ya, panas, dengan saya ini. Sebelum saya teruskan, saya mohon maaf, saya ini lahir di tanah Betawi dan saya berasal dari Sumatera Barat. Jadi kalau nanti pilihan-pilihan diksi Jawaninya orang iso harap dimaklum ya. Terus kalau bicaranya, kalau orang Betawi kan suka tokmol Pak ya, apa yang ada di sini ada yang di sini diomong bles gitu kan. Jadi ini kayaknya sama dengan orang Madura, orang Jawa Timuran. Kalau orang Jawa Tengah itu tersenyum tapi sakit hati gitu. 2 tahun berasa Bu, Pak, berasa ya. Saya harus banyak belajar budaya Jawa Tengah. Baik, itu nanti di lain kesempatan. Judul kaji kita pada hari ini adalah menyiapkan generasi harapan Islam. Sekitar bulan Maret, April, Mei, Juni, Maret, April, Mei, orang semua tahu dari Banyuwangi sampai Banten ada sekitar 144 ustadz, ulama dan guru mengaji yang mati. Kondisi mayatnya adalah lehernya hampir putus dan perutnya itu robek dengan ususnya yang terburai.
Itu terjadi berulang tahun 1999 di Ciamis, Jawa Barat dan sekitarnya dengan jumlah yang cukup besar. Dan terulang lagi tahun 2000 sebanyak 89 orang yang ada di Cianjur Selatan. Jadi dalam sejarah Indonesia di Jawa bagian selatan itu dikenal sebagai daerah PKI. Di Jawa Barat ada Sukabumi Selatan, ada Cianjur Selatan, PKI-nya banyak. Di Jawa Tengah juga begitu, Jawa Selatan, Cilacap, segala macam, PKI-nya banyak. Nah, jadi pada hari ini kita akan mencoba membahas bagaimana kita menyiapkan generasi. Kondisi kita serius. Belum yang meninggal dunia di saat pemilu. Saat pemilu ini umum ya, kita nggak menyebut oknum atau nama, tapi kita cukup bertanya-tanya. 700 orang meninggal dunia, 700 orang mati, itu yang tersebut. Faktanya jumlah normalnya, jumlah persisnya ada 994 orang yang mati petugas KPPS di musim Pilpres 2019. Kalau sebatas ini kita membahas yang mati sekian, tidak ada masalah. Menjadi masalah ketika kita membahas apa sebab kematiannya. Jadi di negeri ini orang boleh bertanya tetapi tidak boleh mempertanyakan. Ayo, kalau ada yang bisa jawab, saya kasih uang 100 juta. Ya, apa sebabnya petugas KPPS mati? Saya yakin gak ada yang bisa jawab, makanya saya berani bikin sayembara. Bapak, saya tanya Pak, petugas KPPS kan yang mati kemarin ratusan Pak, apa sebabnya? Iya, lelah, capek, itu mah nggak masuk dalam ilmu kedokteran. Kalau orang mengantuk, obatnya? Orang lapar, kalau orang lelah atau capek, istirahat, tidur juga. Kenapa jadi mati? Udahlah, kalau diteruskan kita nanti bertanya lagi, macam-macam lagi yang kita tanyakan dan kita berheran-heran. Cuma persoalannya kita harus berhitung. Ya, kita punya guru kita yang ahli tafsir, hafal Quran, Dr. Muin sudah meninggal dunia. Kita punya Ustadz Lutfi Fatullah yang ahli hadis, masih muda, sudah meninggal dunia. Ketua Dewan Dakwah Jawa Tengah Ustadz Sudarno Hadi sudah meninggal dunia. Dr. Najamuddin Romli seumuran saya sudah meninggal dunia. Jadi COVID ini patut diduga COVID ini juga bagian sebagai mesin pembunuh buat masyarakat pribumi. Kita punya pertanyaan. Di musim COVID ini ada berapa orang Cina yang mati? Ya kan, pertanyaan kan? Kenapa kemudian PPKM jilid 3 giliran mau Natal dan Tahun Baru malah ditiadakan? Artinya kita berada pada satu zaman di mana kita umat mayoritas, tetapi kita kehilangan harga diri. Kita nggak diwongke, kita nggak direken, kita nggak dianggap. Jangan salahkan musuh. Kalau musuh terus menyerangmu, kalau musuh terus menembakkan pelurunya kepadamu, kalau musuh terus berbuat kejam kepadamu, karena mereka tahu bahwa kamu pengecut.